Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Si Jin tahun 2023. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, scene diawali Irma yang menghadap dukun. Foto sepupunya bernama Galang diberikan, niat diguna-guna. Film pun dimulai. 12 tahun kemudian, Galang udah nikah dengan Nisa. Satu anak bernama Sofia pun telah dihasilkan. Namun, Irma masih menaruh hati kepadanya. Bahkan saat ini, Irma mengandung. Kita ini saudara, kamu tuh harus sadar sejak dulu. Ia sampai mengejar Galang ke pasar demi mendapatkan pertanggungjawabannya. Anak yang dalam perut saya adalah Mak. Disinilah Irma pendarahan. Walhasil ia keguguran. Seenak itu Galang membayar Irma dan mengakhiri hubungan mereka. Ia pulang dengan keadaan amburadul. Dalam tidurnya, Sofia membangunkannya, minta hadiah. Tolong bantu pasangin ya. Diceritakan, Sofia ini lahir prematur dengan keadaan buta karena saraf matanya kejepit. Sepulangnya dari rumah sakit, Irma kembali nelpon Galang. Jangan ganggu saya sama keluarga saya lagi. Ia pun kembali menghadap dukun, memberikan mahar yang ia punya untuk. yang penting saya yang menjadi perempuan satu-satunya di hidup Galang. Jin Anzar dipanggil untuk merasuki Nisa dan menumbangkan semua yang memiliki pertalian darah dengannya dalam 5 malam. Syaratnya, Irma harus membawa rambut, darah atau kuku. Saat seduat-duat, Irma datang ke rumah Nisa. Apen-apen ia menemui Sofia. Lanjut, Irma izin ke toilet. Beruntung sekali, ia mendapat rambut dan sebuah buntelan harta karun. Barang-barang tersebut langsung diserahkan ke si dukun sehingga ritual dapat dilakukan. Hasil ritual dicampurkan ke dalam makanan anjing. Mulai malam ini, santet bekerja. Malam pertama, Nisa sholat tahajud dikagetkan kepala kerbau. Ini hanya halu. Sibuk di kamar Sofia, Nisa mengambil boneka di kolong ranjang. Dipotong rambutnya guna dimakan. Malam kedua, Galang pulang malam sekali, membuat Nisa khawatir. Kok malam banget pulangnya? Saya kerja nih, kerja. Hal yang sama dialami Irma. Ia diomeli ibunya bernama Farah dan adiknya bernama Wulan. Perempuan gak berperasaan. Sepertiga malam, pintu kamar Irma membuka. Padahal nggak ada siapa-siapa. Irma pun lanjut tidur, namun selimutnya melorot. Tiba-tiba ada Wulan di sampingnya. Inilah Wulan yang asli. Dalam sholat malamnya, Nisa muntah beladung. Setulus hati, Nisa juga merawat ibunya Galang bernama Teti yang sedang sakit. Tiba-tiba, ia kerasukan berniat menumbangkan. Untung segera sadar. Nisa minta maaf. Lanjut, Nisa melakukan kesibukan lain. Tiba-tiba, Bu Teti jalan sendiri mandi air godokan. Hari ketiga, Bu Teti dinyatakan tumbang. Nisa hanya bisa menyesal di kamar. Ketika mensolatkan jenazah, tiba-tiba Nisa kesurupan. Ru'yah dadakan pun dilakukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Menurut Pak Ustadz, ada jin jahat yang merasuki Nisa. Malam-malam, Galang bangun duluan. Ia turun menyaksikan mak-mak bermukena mengerubungi pocong. Seketika,
Galanglah yang menjadi pocong tersebut. Bohong! Kamu pikir saya tidak tahu apa yang kamu lakukan sama Irma? Ini hanya mimpi. Menurut Pak Ustadz, Nisa ini terkena sihir. Beliau memberikan penangkal berupa air doa. Pindah ke rumah di mana Nisa sendirian. Ia menemukan Bu Teti di kamar mandi. Beruntung Galang datang. Ia langsung mengaplikasikan air pemberian Pak Ustadz. Semua selesai, Nisa pun diistirahatkan. Malam keempat diawali Bu Farah yang ngamuk di dapur. Beliau malah nguntal beling. Seperti biasa, Irma dan Wulan telat datang. Terlanjur Bu Farah udah tumbang. Setelah pemakaman, Irma merasa bersalah. Ia mengaku jika Tetenya mikir panjang terus ke dukun itu, Lan. satu hal yang aneh karena Bu Teti dan Bu Farah tumbang. Padahal keduanya tidak memiliki ikatan darah dengan Nisa. Sekali lagi, Nisa kerasukan. Ia bereaksi gantung diri. Beruntung Galang tepat waktu. Segera Pak Ustadz dipanggil. Dijadwalkan ru'yah nanti malam. Datanglah Irma. To the point, ia berkata jujur. Jin itu. Jadi selama ini kamu yang ngirim. Malam kelima, Irma siap-siap mau ketemu si dukun. Malah Wulan kesurupan. Ia naik ke atas pohon, tentu saja tujuannya untuk terjun bebas. Di sisi lain, Nisa didudukkan di kursi untuk diru'yah Pak Ustadz. Air diraupkan membuatnya bereaksi sehingga harus diikat dan diberikan kain sakti. Barang-barang gerak sendiri beriringan dengan Nisa yang semakin menjadi. Tergopoh-gopoh, Irma minta pertanggungjawaban si dukun. Nggak ada siapa-siapa di dalam, membuatnya semakin frustasi. Tiba-tiba, Irma mendapat serangan gaib. Si dukun hanya menonton dari belakang. Sebuah plot twist karena diketahui Sofia adalah biang keroknya. Scene flashback ketika Sofia memperoleh tamu rutin pertamanya. Yang diambil Irma adalah pembalut Sofia, sehingga dialah yang dirasuki jin dan menuntut korban-korbannya tumbang, termasuk Irma itu sendiri. Lanjut, Sofia mau menumbangkan ayahnya sendiri. Beruntung tasbih Pak Ustadz menghentikannya. Di ending, Nisa terbaring di rumah sakit dengan Sofia di sampingnya. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 5,2 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 6,1. Sampai di sini rangkum film Si Jin tahun 2023 dan see you next video.